Properti mungkin menjadi salah satu sektor bisnis yang terkena dampak pandemi COVID-19 cukup berat. Hasil riset Indonesia Property Watch atau IPW menyebutkan harga rata-rata rumah di pasar primer di kawasan Jabodetabek dan Banten menurun. Untuk wilayah Cilegon misalnya, tren harga rata-rata unit di wilayah tersebut tercatat merosot 33,3% dibandingkan kuartal sebelumnya menjadi 285,84 juta rupiah. Penurunan harga rata-rata juga dijumpai di wilayah Jakarta dan Tangerang. Harga jual rata-rata unit perumahan di wilayah Jakarta turun 15,6% berbasis kuartal menjadi 1,95 miliar di kuartal 2 2020. Sementara itu, harga jual rata-rata unit perumahan di wilayah Tangerang turun 2,1% berbasis kuartal menjadi 478,55 juta rupiah. Tapi ada juga harga properti di kuartal 2 2020 yang naik dibandingkan kuartal sebelumnya. Misalnya Bekasi, harga rata-rata unit perumahan di wilayah ini naik 11,1% menjadi 741,67 juta rupiah. Pertumbuhan harga yang lebih tinggi bahkan dijumpai di Bogor. Harga rumah di Bogor rata-rata naik 18,3% menjadi 766,96 juta rupiah di kuartal 2 2020. Rumah-rumah di Depok dan Serang juga naik. Untuk wilayah Depok naik 7,1% berbasis kuartal menjadi 1,03 miliar rupiah. Sementara di Serang naik 10,8% berbasis kuartal menjadi 460,13 juta rupiah. Walau ada kenaikan di beberapa kawasan, tren kenaikan harga rata-rata unit di wilayah itu belum mampu mengangkat harga rata-rata unit perumahan se-Jabodetabek Banten. Harga rata-rata unit perumahan secara keseluruhan untuk wilayah Jabodetabek Banten turun 3,9% dari semula 585,07 juta rupiah di kuartal 1 2020 menjadi 562,33 juta rupiah di kuartal 2 2020. Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch Ali Tranghanda menjelaskan pertumbuhan nilai penjualan perumahan di wilayah Jabodetabek Banten didorong oleh kenaikan pada sisi volume penjualan unit. Pasalnya, di tengah tren penurunan harga jual rata-rata unit, jumlah unit yang terjual di wilayah Jabodetabek Banten di kuartal 2 2020 naik 88,7% dibandingkan kuartal sebelumnya. Ali menduga kenaikan volume penjualan unit disebabkan oleh daya beli masyarakat yang masih terjaga, serta adanya program-program penjualan menarik dari pihak pengembang. Daya beli masyarakat ternyata masih ada. Selain itu, banyak juga pengembang yang membuat promo dan penawaran khusus diskon 5% hingga 10%, kata Ali kepada kontan.co.id Rabu 22 Juli. Proyeksi IPW, pertumbuhan penjualan unit perumahan masih bisa terjadi pada kuartal berikutnya. Proyeksi ini dirumuskan dengan asumsi kondisi pandemi corona atau COVID-19 tidak semakin memburuk. Sementara, kalau dilihat dari pola pergerakannya, IPW memperkirakan adanya pergeseran pasar ke segmen harga yang lebih rendah, seperti segmen unit dengan harga 300 juta rupiah ke bawah.